Balik lagi bersama gua Aji. Kali ini kita akan melanjutkan cerita sebelumnya yang berjudul Lemah Kuburan Pilkades Mekarsari 1985 yang ditulis oleh akun Twitter @agilrsaputra. Untuk kalian yang belum mengunjungi akun Twitter @agilrsaputra, kalian bisa langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Dan langsung saja kita ke kisahnya, yang dimana bagian ini adalah bagian ke-13, yaitu bagian terakhir, yang dimana banyak korban yang berguguran akibat santet yang dilakukan. Oke, langsung saja kita langsung ke videonya. Lemah Kuburan bagian 13, part terakhir. Kita mulai. 1 pekan sudah berlalu, terhitung sejak hari pemungutan suara itu. Tidak ada lagi keganjilan yang terjadi. Dan seperti yang kita ketahui semua, secara de facto, Pak Pawiro Atmojolah yang menjadi pemenangnya. Terlepas adanya kecurangan atau tidak dalam kemenangan sang petahana itu. Yang jelas, karena tidak adanya bukti dan saksi yang valid, nota sengketa yang sudah langsung diajukan Juragan Wiryo kurang lebih sehari setelah hari pencoblosan itu, sampai saat ini hanya mandek di musyawarah tingkat kecamatan saja. Apakah ada kerusuhan susulan yang terjadi lagi? Kalau hingga saat ini sih belum ada. Hanya saja buah dari kemelut di Balai Desa Mekarsari tempo itu membuat Kang Wicak ditahan oleh pihak kepolisian sekitar 4 hari yang lalu sampai sekarang. Entah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Meski diakui oleh Kang Wicak itu adalah sebuah perkelahian, tapi banyak saksi, yaitu pendukung Juragan Wiryo, dan beberapa aparat keamanan yang waktu itu memisahkan mereka, mengatakan kalau pertikaian itu lebih pantas disebut sebagai sebuah penganiayaan. Dan itu semakin dipertebal lagi dengan keadaan Pak Rukun. Si penjual ciu cangkol itu kritis sampai saat ini. Sudah, tenang saja. Saya akan jamin, tidak sampai 2 bulan kamu pasti bisa berkumpul lagi dengan suamimu. Biar nanti semua saya yang urus. Ucap Mbah Kotro kepada istri Kang Wicak di rumah Pak Lurah siang itu. Benarkah, Mbah? Jawab istri Kadus Mekar Kidul. Ya benarlah, gampang kalau itu mah. Sudah, pokoknya tenang saja. Kata Mbah Kotro yang lanjut ditambah oleh Pak Lurah kepada istri Kang Wicak yang memang hari itu sengaja dipanggil ke rumah Pak Lurah untuk membicarakan hal ini. Sudah Mbak Yu, kamu tenang saja. Nanti semua saya dan Mbah Kotro yang urus. Terus masalah kebutuhan sampean dari sekarang sampai Mas Wicak keluar, itu semua saya yang akan mencukupi. Jangan khawatir, tanggap Pak Lurah kepada istri Kadus Wicak. Setidaknya, pernyataan itu membuat istri Kang Wicak sedikit lega, walaupun itu tidak serta-merta membuatnya menjadi gembira. Tapi paling tidak, suaminya itu sudah berada di pihak yang tepat. Itu terbukti dengan begitu loyalnya kubu Pak Lurah, yang tetap mengurus Kang Wicak dan keluarganya, yang sedang terkena musibah atau masalah seperti ini. Menit demi menit pun berlalu. Istri Kang Wicak sudah pulang ke rumahnya, diantar oleh Mas Angga. Tinggallah Mbak Kotro dan Pak Lurah yang masih duduk dan mengobrol di ruang tamu. Oh iya Mas Lurah, saya sudah mendapatkan kambing Jawa itu, 11 ekor. Nanti sore akan diantar ke sini. Ucap Mbak Kotro di tengah obrolan itu. Loh, terus habis berapa itu Mbah? Tanya Pak Lurah sedikit terkejut. Sudah saya bayar separuh kok. Begini saja, sampean membayar 2 ekor. Terus sisanya yang untuk teman-teman, saya yang akan tanggung. Kasihan, karena harganya juga tidak murah. Tanggap Mbah Kotro saat itu. Pak Lurah tentu merasa tidak enak, karena lagi-lagi Mbah Kotro harus mengeluarkan uang. Ia pun sempat mengutarakan agar kali ini ialah yang akan menanggungnya. Tapi Mbah Kotro yang tetap bersikukuh akan hal itu, yang pada akhirnya Pak Lurah lah yang mengalah.
Dan untuk kesekian kalinya, ia pun berterima kasih kepada Mbah Kotro, orang kaya yang tidak pernah hitung-hitungan itu. "Apakah teman-teman sudah tahu, Mbah?" tanya Pak Lurah setelah itu. "Pastinya sih sudah tahu. Orang saya kemarin mencari itu bersama Barjo kok," jawab Mbah Kotro yang mengatakan bahwa Kadus Barjolah yang menemaninya kemarin saat membeli kambing itu di pasar hewan. Obrolan antara Pak Lurah dengan Mbah Kotro pun kembali berlanjut, yang mana salah satu topiknya membahas tentang pelantikan kepala desa yang akan dilaksanakan tepat esok hari di pendopo Bupati. "Sudah, semoga saja besok diberikan kelancaran tanpa halangan suatu apapun," kata Mbah Kotro di akhir-akhir obrolan. "Amin, Mbah. Minta doanya saja," tanggap Pak Lurah yang mana bersamaan dengan siang yang sudah menjelang, menjadi sore. Datanglah mobil bak yang berhenti di depan rumah Pak Lurah. "Oh, itu kambingnya sudah datang malah," kata Mbah Kotro seraya bangkit dan berjalan keluar. Hingga singkatnya, 11 ekor kambing itu pun diturunkan dan langsung dimasukkan ke area kandang belakang rumah Pak Lurah. Bersamaan dengan Mbah Kotro yang tidak lama kemudian berpamitan pulang setelah ia dan Pak Lurah melunasi sisa pembayaran semua kambing-kambing itu. Sore pun menjelang dan berlalu menjadi petang. Masih di rumah Pak Lurah, selepas maghrib di ruang belakang, tampak Ibu Sundari yang tengah menyetrika baju yang akan menjadi setelan Pak Lurah besok saat pelantikan. Saat itu, Mbak Sari juga berada di samping ibunya yang tengah menyetrika itu. Seraya menggendong si kecil Dito. Dengan wajah yang sedikit kesal, ia bertanya kepada Ibu Sundari perihal mau diapakan kambing-kambing itu. Sepertinya Mbak Sari merasa terganggu oleh kedatangan kambing itu yang sedari tadi seakan tidak berhenti mengembik. "Halah, tidak apa-apa. Orang hanya semalam saja kok. Lagian besok juga sudah tidak di sini," tanggap Ibu Sundari atas keresahan anaknya itu. "Memangnya mau buat apa toh, Bu, kambing sebanyak itu?" tanya Mbak Sari. Ibu Sundari sebenarnya sudah diberitahu oleh Pak Lurah untuk apa kambing-kambing itu. Tapi entah mengapa, sepertinya saat itu ia merasa agak malas untuk menjelaskan kepada Mbak Sari. "Buat acara selamatan itu kok," jawab Ibu Sundari yang tengah menyetrika itu dengan singkat. Mbak Sari tidak percaya begitu saja dengan jawaban ibunya. Namun, sebelum sempat ia bertanya lebih dalam, pembicaraan itu pun terhenti oleh si kecil Dito yang kencing di celana. "Walah, malah ngompol, Dek," kata Mbak Sari yang tentu langsung bergegas berjalan kembali ke kamarnya untuk mengganti celana anaknya. Sementara itu, di ruang tamu, Pak Lurah tengah berbincang santai dengan Mas Angga, seraya menghisap rokok dan menyesap kopi. Mertua dan menantu itu terdengar sesekali menyelipkan tawa di sela-sela obrolannya. Di tengah perbincangan yang tampak cair itu, Mas Angga terlihat tertawa geli. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana ia akhirnya bisa melewati semua ini. Semua pengalaman tentunya tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ia yang adalah seorang insinyur pertambangan itu kini langsung mengubah pola pandangannya, bahwa teluh, lelembut, klinik, dan hal gaib itu memang benar adanya. Dan ia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Obrolan itu seakan mengulas kembali kejadian-kejadian ganjil yang telah lalu, dari awal mula sampai saat ini. Hingga perbincangan itu pun terjeda oleh kedatangan Mbah Untung bersama Mbok Tun dan Lik Trimo suaminya. "Walah Mbok, sudah sehat kan?" "Bune, ada Mbok Tun ini loh," sambut Pak Lurah sembari memanggil istrinya. "Monggo, silahkan, Mbah, Lik," tambah Pak Lurah untuk Mbah Untung dan Lik Trimo. Tidak lama kemudian, Ibu Sundari keluar. Wajahnya langsung gembira melihat Mbok Tun. Ia pun segera menghampiri pembantu kepercayaannya itu, memeluknya dan mengajaknya masuk ke belakang.
Sepertinya Ibu Sundari sudah menyiapkan sesuatu yang akan diberikan kepada Mbok Tun. Mbok, sehat kan Mbok? Monggo Mbah, Trimo, Pinarak, saya buatkan minum terlebih dahulu. Ucap Ibu Sundari seraya menggandeng tangan pembantu kesayangan itu dan mengajaknya masuk ke dalam. Mbok Tun turut berjalan dalam gandengan majikan terbaiknya itu dengan wajah yang tersipu dan senyumnya yang tanggung. Sudah benar-benar sehat toh sampeyan sekarang, Mbok? Tanya Ibu Sundari kepada Mbok Tun, seraya berjalan menuju ruang makan. Sehat kok, Bu, tapi entah kenapa, gigi saya sekarang kok banyak yang copot. Jawab Mbok Tun setelah mereka duduk di kursi yang berada di ruangan dapur. Dan sembari membuka mulutnya, Mbok Tun memperlihatkan kepada Ibu Sundari keadaan giginya sekarang. Ibu Sundari terheran, mengkerutkan alisnya. Ia sedikit terkejut melihat gigi Mbok Tun sudah banyak yang lepas. Dan hanya tersisa beberapa saja di bagian depan. Kok bisa toh Mbok? Ucap Ibu Sundari seraya mengernyitkan dahinya. Tidak tahu Bu, setiap hari pasti saja ada gigi yang lepas. Karena itu, sehabis ini saya akan ke tempat Pak Koyin, seorang kiai sekaligus ahli gigi dari desa sebelah. Jawab Mbok Tun. Ya sudah kalau begitu, besok biar diantar Mas Angga pakai mobil. Sekalian membuat gigi palsu, nanti saya beri uang untuk periksa. Kata Ibu Sundari seraya menyiapkan minuman. Mbok Tun tampak tidak enak hati mendengar itu. Dengan basa-basi ia pun agak menolak bantuan dari Ibu Sundari. Mbok Tun to Bu, malah ngerepoti. Kula tasih wonten arto simpenan kok. Mbok sudah to Bu, malah jadi merepotkan. Saya masih ada uang simpanan kok. Jawab Mbok Tun yang tentu langsung ditolak oleh Ibu Sundari. Sudah, tidak apa-apa. Pokoknya harus mau. Iya Mbok, saya kemarin baru beli jarik 1 kodi, yang 2 lembar rencananya akan saya kasih sampean. Ungkap istri Pak Lurah itu, yang segera beranjak mengambil kain jariknya, dan memberikannya kepada Mbok Tun. Wah, terima kasih banyak Bu, kata Mbok Tun atas pemberian Ibu Sundari. Sementara itu, di waktu yang sama, Mbak Untung dan Lik Trimo terlihat tengah berbincang dengan Pak Lurah untuk memberitahukan apa maksud kedatangan mereka kemari. Ini saya tidak bisa lama-lama. Saya kesini hanya mengantarkan kambing kok Pak Lurah. Ternyata saya lupa memasukkan tun dalam hitungan. Kata Mbah Untung terkekeh di awal-awal pembicaraan, seraya menunjuk ke arah kambing yang diletakkan di halaman depan. Ternyata, kemarin Mbak Untung sempat terlupa bahwa Mbok Tun, keponakannya sendiri itu juga masuk ke dalam daftar orang yang kemungkinan besar akan menjadi incaran teluh itu. Oh, nggih Mbah, tanggap Pak Lurah yang setelah itu memanggil Mas Angga untuk membantu memasukkan kambing itu di kandang belakang rumah. Oh iya Pak Lurah, besok malam kita sudah bisa memulai ritual itu. Semoga saja semuanya bisa ikut ya, kata Mbak Untung yang setelah itu tampak berdiri dan akan beranjak pamit. Mbok nanti dulu toh Mbah. Minum-minum dulu, itu sedang dibuatkan loh sama ibu. Sambut Mas Angga yang baru saja keluar setelah memasukkan kambing yang dibawa oleh Mbak Untung ke dalam kandang. Wah, tidak usah repot-repot Mas, selalu Trimo kini menanggapi. Dan setelah itu juga menjelaskan kalau petang ini ia akan ke tempat Pak Koyin, ahli gigi ternama dari desa sebelah. Oh alah, memangnya siapa yang sakit gigi, Lek? Tanya Pak Lurah kini. Tun itu Pak Lurah, giginya banyak yang tiba-tiba lepas. Jawab Lik Trimo bersamaan dengan Ibu Sundari dan Mbok Tun yang keluar sambil membawa nampan yang berisi gelas-gelas minuman. Silahkan minumannya, kata Ibu Sundari seraya meletakkan minuman itu di atas meja. Melihat minuman yang sudah di atas meja itu, membuat Lik Trimo dan Mbak Untung pun menjadi urung beranjak. Rasanya tidak sopan saja
kalau mereka berpamitan pulang saat minuman dari tuan rumah baru saja datang. Mereka semua pun kembali duduk, dengan Mbok Tun dan Ibu Sundari yang kini juga turut berada di ruang tamu itu. Sebentar. Memangnya ada apa dengan gigi Mbok Tun? Kok bisa sampai seperti itu? Kata Pak Lurah lagi, meneruskan obrolan tadi yang mana kali ini langsung dijawab sendiri oleh Mbok Tun. Entahlah ini Pak, tiba-tiba saja banyak yang goyang dan terlepas. Jawab Mbok Tun yang langsung ditimpal oleh Mbak Untung, yang mengatakan bahwa kejadian itulah yang membuat Mbok Tun menjadi seperti itu. Hah? Kok bisa begitu? Batin Pak Lurah yang sedikit bingung dengan kata-kata Mbak Untung barusan. Lantas, kalau memang berhubungan dengan hal itu, kenapa tidak Mbak Untung saja yang mengobatinya? Tanya mereka kini, yang mana segera dijelaskan beberapa saat kemudian oleh Mbak Untung. Mbak Untung berkata bahwa gangguan goib yang terlalu kuat akan berefek kepada tubuh dan akhirnya menjalar menjadi gangguan medis. Contohnya adalah kasus yang terjadi kepada Mbok Tun ini, yang kemarin-kemarin sempat tidak bisa makan, stres, karena setiap hari selalu melihat lelembut. Mbak Untung sudah berhasil membuat Mbok Tun sembuh seperti sedia kala, dan tidak lagi melihat hal-hal goib lagi. Tapi ternyata itu belum selesai. Karena efek dari gangguan goib itu membuat daya tahan tubuh Mbok Tun melemah secara ekstrim. Dan inilah yang terjadi. Mbok Tun seperti kehilangan kalsium dan zat besinya sampai berakibat copotnya gigi-gigi Mbok Tun secara tidak wajar. Nah, untuk perihal medis ini sudah bukan ranah kemampuan Mbak Untung lagi. Untuk itu nanti Mbok Tun akan dibawa ke tempat Pak Koyin untuk dibuatkan gigi-gigi palsu, sekalian meminta obat nyeri tradisional, sesuai dengan kemauan Mbok Tun sendiri. Litrimo sebenarnya sudah membujuk agar istrinya itu ditangani secara modern oleh dokter gigi. Tapi karena keluguan dan kekolotan Mbok Tun sendiri yang lebih memilih untuk mengobatinya secara tradisional saja. Saya ini takut disuntik, selam Mbok Tun di tengah penjelasan itu. Walah, 11-12 dengan Ibu Lurah berarti. Takut suntik, bawa obat langsung muntah-muntah. Tanggap Pak Lurah berkelakar, yang setelah itu kembali melanjutkan perbincangan dengan topik yang sedikit berbeda. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai tenang, Mbah. Kurang lebih sudah hampir seminggu ini. Tidak pernah ada gangguan. Kata Pak Lurah melanjutkan kembali obrolan itu. Alhamdulillah kalau begitu Pak Lurah. Akan tetapi kita tetap harus selalu siap Pak Lurah. Tangga Mbak Untung yang menegaskan agar selalu siap dengan kemungkinan yang bisa saja akan terjadi. Bukannya Mbak Untung akan mengundurkan kelegaan itu, tapi ia beranggapan menurut kajian pengalamannya, diamnya Cokro seminggu ini bisa jadi tengah mempersiapkan sesuatu lagi untuk melawan kita, yaitu kubu Pak Lurah. Tapi tidak usah khawatir, jangan takut, dan teruslah berdoa. Insya Allah pagar rumah ini dan rumah teman-teman yang lain diberikan kekuatan oleh Tuhan yang Maha Besar. Tanggap Mbak Untung saat itu. Seandainya ya, ini hanya seandainya. Semoga saja tidak terjadi. Andai nanti besok atau kapan ada serangan, saya jamin. Kalau serangan itu lewat atas pasti akan meledak. Dan kalau lewat tanah, yaitu lewat bawah, pasti hanya akan berhenti di luar gapura. Kata Mbak Untung yang kembali membuat Pak Lurah bernafas lega. Obrolan itu pun sejenak kembali berlanjut dan berlarut. Sampai akhirnya sekira pukul 8 malam. Perbincangan itu pun mau tidak mau harus berakhir, karena Mbok Tun yang tiba-tiba kesakitan memegangi pipinya, dan kembali mendapati satu giginya lepas lagi. Sudah, segera pergi ke tempat Pak Koyin saja, Mbok, kata Pak Lurah. Iya, biar diantar Angga ya, Mbok, tambah Ibu Sundari. Mas Angga pun bergegas mengambil kunci dan menyalakan mobilnya untuk mengantarkan Mbok Tun. Ya sudah, kalau begitu kami pamit dulu, Pak. Bu, ucap Mbah Untung mewakili semua.
Dengan diantar oleh Mas Angga menggunakan mobil, mereka pun beranjak pergi dari rumah Pak Lurah menuju desa sebelah, di mana tempat Pak Koyin berada. Menit pun berganti jam. Pak Lurah, Ibu Sundari, dan Mbak Sari kini tampak berada di ruang tamu. Mereka berbincang ringan sembari menunggu kepulangan Mas Angga yang tengah mengantarkan Mbok Tunito. "Kok lama sih Mas Angga itu?" kata Mbak Sari yang tampak terkatuk, dengan Dito yang tengah berada dalam pangkuannya. "Sudahlah nak, kalau mau tidur dulu tidak apa-apa. Lagian kasihan Dito itu kalau kedinginan. Angga, biar saya saja yang menunggu," tanggap Pak Lurah kepada Mbak Sari yang terlihat mengantuk itu. "Ya wis lah," ucap Mbak Sari yang tidak lama kemudian beranjak masuk ke kamarnya, diikuti oleh Ibu Sundari yang ternyata juga merasa mengantuk. "Saya juga tidur dulu ya Pak, mataku sudah tidak tertahan. Jenengan itu juga jangan malam-malam, besok harus ke pendopo pagi-pagi loh," kata Ibu Sundari beranjak sambil mengingatkan bahwa Pak Lurah besok harus berangkat pagi untuk acara pelantikan dirinya. Singkat cerita, jam demi jam pun berganti. Mas Angga belum juga pulang, sedangkan waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Pak Lurah yang sedari tadi duduk sendiri di ruang tamu itu pun sepertinya mulai bosan. "Kok lama ya si Angga itu?" ucap Pak Lurah seraya bangkit dan berjalan keluar dari rumahnya. Sambil menghisap rokoknya dengan nikmat, Pak Lurah kini berdiri di lantai terasnya. Matanya memandangi setiap sudut halaman depan rumahnya itu. Pikirannya menerawang dan kembali kepada kejadian-kejadian yang telah berlalu. "Kok bisa ya?" batin Pak Lurah yang bertanya kepada awang-awang. Tak lama setelah itu, ia yang bosan berdiri pun kini duduk di kursi kayu yang berada di teras depan rumahnya itu. Seraya merenggangkan dadanya, ia menyandarkan tengkuk belakang kepalanya sambil mendongak. Pak Lurah tampak mengepulkan asap rokoknya ke arah lampu penerangan terasnya yang sedikit redup. Nafasnya terhela, bersama dengan pikirannya yang sedari tadi tidak berubah dan terus mengingat satu persatu kejadian ganjil yang pernah ia alami akhir-akhir ini. Hingga tidak lama kemudian, tiba-tiba angin besar pun tertiup, dan seketika membangunkan lamunannya. Pak Lurah yang hanya mengenakan kaos oblong itu pun terlihat kedinginan memeluk kedua lengannya. Rasa dingin dari terpaan angin besar itu pun akhirnya membuatnya bangkit dan beranjak masuk. Namun baru saja ia sampai di ambang pintu, tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya. "Eh!" Suara itu terdengar cukup keras dan membentak. Pak Lurah sontak langsung menoleh dan mencermati setiap sudut halamannya. Namun sepertinya tidak ada siapapun di situ. Yang terlihat hanyalah kegelapan dan temaram redup dari lampu jalan di depan rumahnya serta angin besar yang sudah mereda. "Apa saya salah dengar ya? Mungkin itu hanya suara angin tadi," batin Pak Lurah seraya berbalik dan hendak masuk ke dalam rumahnya. Tapi baru saja ia akan melangkah masuk, sekali lagi suara itu kembali terdengar. Bahkan kali ini suara itu dirasa lebih keras dan menyentak daripada sebelumnya. Disinilah perasaan Pak Lurah mulai tidak nyaman. Ia yang sempat terpatung sejenak pun memutuskan untuk tidak menoleh dan lebih memilih untuk masuk saja ke dalam rumahnya. Dan pintu pun ditutup tanpa dikunci. Dalam degupan jantungnya yang semakin berdebar, Pak Lurah tentu terngiang dengan suara tadi. Apa itu? Batinnya setelah itu. Rasa penasaran memang selalu bisa menjadi pematik sebuah keberanian. Dari balik jendela, lewat tirai yang sedikit ia singkapkan, Pak Lurah kini mencoba mengamati halaman rumahnya itu. Dengan mengurut pelan, ia mencermati bagian demi bagian, sampai akhirnya pandangan matanya berhenti di satu sudut. Apa itu?" ucapnya membisik mengerutkan alisnya. Ia menatap pemandangan yang tidak semestinya berada.
yaitu sebuah objek bergerak-gerak yang menyumbul, menyerupai sebuah kepala dari balik benteng rumahnya. Pemandangan itu cukup jelas untuk kelas pencahayaan halaman rumahnya yang memang minim. Sebuah kepala yang sepertinya menggeleng-geleng, lengkap dengan wajahnya yang putih pucat. Astagfirullah, kata Pak Lurah yang langsung menutup singkapan tirai jendelanya dan segera bergegas masuk ke dalam kamarnya. Persetan dengan menantunya yang belum pulang. Pak Lurah kini bersembunyi di balik selimutnya. Seraya berdoa, ia pun memaksa matanya untuk terpejam. Hingga akhirnya, entah selang beberapa lama kemudian, dan bagaimana entah caranya, ia pun bisa terlelap juga. Esok harinya, sekitar pukul 6 pagi, Pak Lurah dibangunkan oleh istrinya. Pak, itu air hangatnya sudah siap. Saya agak kesiangan nih, sampai tidak subuhan, ucap Ibu Sundari ketika membangunkan suaminya itu. Pak Lurah pun bergegas mandi, bersiap dengan setelannya dan setelah itu segera sarapan. Tampak juga Mas Angga yang berada satu meja dengannya. Menantunya itu juga sudah rapi. Karena memang dialah yang nanti akan mengantar Pak Lurah ke pendopo. Semalam kamu pulang jam berapa enggak? Tanya Pak Lurah kepada Mas Angga di sela-sela suapan nasi yang masuk ke mulut mereka. Sekitar jam 2, Pak. Ternyata anak Pak Koyin juga kontraktor seperti saya. Jadi kita malah ngobrol lama. Jawab Mas Angga. Terus bagaimana dengan Mbok Tun? Tanya Pak Lurah lagi. Wah, sudah parah Pak. Pak Koyin saja sampai bingung. Dan mohon maaf, hampir semua giginya sudah membusuk. Solusinya ya harus dicabut, biar tidak infeksi. Terus diganti dengan gigi palsu. Hanya sekitar 3-4 gigi saja yang bisa diselamatkan. Jawab Mas Angga yang setelah itu mengatakan, sebenarnya lebih efisien kalau Mbok Tun langsung dibawa ke dokter gigi saja. Toh, kata Pak Koyin, dalam pembuatan gigi palsu, ia juga dibantu oleh dokter gigi juga. Orang di sana akhirnya juga disuntik, tambah Mas Angga. Terus mau atau tidak? Tangga Pak Lurah seraya tertawa. Tadinya tidak maulah, terus setelah Mbak Untung marah-marah, akhirnya mau juga. Tapi ya itu, sehabis disuntik langsung pingsan. Nah, itu juga salah satunya Pak, yang membuat tadi malam menjadi lama. Kata Mas Angga menceritakan bagaimana Mbok Tun semalam di tempat Pak Koyin. Jam sudah hampir menunjukkan pukul 7 pagi. Ibu Sundari keluar dari kamarnya. Ia sudah siap dengan sanggul dan kebayanya. Ayo, kalau mau berangkat, kata Ibu Sundari yang menghampiri suaminya dan menantunya di ruang makan. Dan tidak lama kemudian, mereka pun berangkat ke pendopo Bupati untuk acara pelantikan Pak Wawiro Atmojo itu. Sekitar jam 8 pagi, acara pelantikan pun dilaksanakan. Dan akhirnya untuk kesekian kalinya, Pak Wawiro Atmojo pun secara de jure resmi dilantik lagi sebagai Kepala Desa Mekarsari. Mereka pun pulang dengan gembira, meski sesungguhnya itu terasa palsu untuk Pak Lurah yang memang terlihat biasa saja dan malah seperti tampak gamang. Bagaimana tidak? Banyak kemalangan-kemalangan yang tumpah atas nama dirinya. 2 orang kehilangan nyawanya, Kang Bajul dan Kang Kismo, dan 2 orang juga masuk ke dalam penjara, yaitu Kang Kuriman dan Kadus Wicak. Di rumah, Pak Lurah disambut dengan gegap gempita oleh para pendukungnya. Bahkan ketika ia baru saja turun dari mobil, semua orang langsung saling bergumul dan berebut untuk menjabat tangannya dan mengucapkan kata selamat kepadanya. Dimulai dari pagi itu, tamu demi tamu yang ingin mengucapkan selamat kepada Pak Lurah seperti datang tanpa terhenti, bak orang yang tengah menggelar hajatan besar. Orang-orang terus bergantian datang ke rumah Pak Lurah Pawiro Atmojo. Hingga pagi itu pun berganti siang, dan siang itu pun tanpa terasa menjadi petang. Malam harinya, Mbah Untung, Mbah Suyuti, Mbah Kotro, Pak Karim, Pak Warso, Pak Carik Sukmo, Lik Trimo, dan para kadus-kadus kecuali Kang Wicak.
Mereka semua sudah berkumpul di rumah Pak Lurah. Tampak 4 buah mobil terparkir di jalanan depan rumah Pak Lurah. 3 mobil tertutup dan 1 mobil bak terbuka, yang mana mobil itu sudah dipenuhi dengan 13 ekor kambing Jawa berwarna hitam. Seperti yang kita ketahui semuanya, di malam inilah ritual pembalikan teluh itu akan dilakukan. Sempat ada satu orang di antara mereka yang tampak kebingungan. Ia adalah Carik Sukmo, yang lagi-lagi terlupa masuk dalam hitungan. Tapi itu tidak jadi masalah, karena untungnya Pak Lurah yang memiliki 2 ekor kambing, memilih untuk memberikan salah satunya kepada Pak Carik Sukmo. Satu persatu hal pun mulai dijelaskan oleh Mbak Untung tentang apa yang telah disiapkan dan apa yang harus mereka ketahui dalam ritual nanti. Malam itu tujuan mereka adalah sebuah persil angker di wilayah desa Sapu Angin. Karena konon menurut Mbak Untung, di persil sebidang tanah berupa kebun itulah cinamber nyawa berasal. Semua orang diminta menyiapkan mentalnya untuk menghadapi dan melihat ketidakwajaran yang akan mereka saksikan nanti. Tapi ada hal yang paling digarisbawahi oleh Mbak Untung, yaitu tentang mereka yang harus menerima fakta dan menyadari betul-betul bahwa jalan yang akan ditempuh ini adalah sebuah keburukan yang kejam. Karena selepas ini akan ada nyawa yang gugur seiring waktu berjalan. Kemalangan yang menyebabkan kematian, penyakit yang tidak bisa diobati, dan niscaya selalu berujung menuju maut. Namun terlepas dari itu semua, mereka memang terpaksa menempuh jalan ini. Jadi, sekarang mereka niatkan dalam hati bahwa keburukan yang akan ditempuh ini adalah satu-satunya jalan untuk mencegah terjadinya keburukan lain yang konon lebih besar dan lebih kejam. Tengah malam mereka berangkat menuju Persil, turun di jalan besar dekat gapura desa Sapu Angin, dan berjalan masuk seraya membawa kambingnya masing-masing. Pak Tunggul sedikit terseok, karena selain menuntun kambingnya sendiri, ia harus membawakan juga kambing milik Kang Wicak. Sama halnya dengan Kang Saleh dan Kadus Barjo, yang juga ribet membawa tikar dan tungku sambil menuntun kambingnya. Sudah sejak mereka masuk dari jalan besar, kambing-kambing seperti berubah aneh. Rasanya, kambing itu menggeret maju, seolah-olah ingin cepat di persil keramat itu. Hingga akhirnya, setelah mereka berjalan melewati rerumputan basah yang cukup panjang, sampailah mereka kini di mulut pintu persil angker itu. Pohon-pohon jati yang cukup besar menyambut kedatangan mereka. Terlihat Mbak Untung yang menghentikan langkahnya, sejenak mengucap mantra dan setelah itu memijakkan kakinya ke tanah 3 kali. Anggukan dari Mbah Untung menjadi pertanda untuk mereka melangkah masuk. Dengan secuil keberanian, semua orang pun kini kembali berjalan beriringan mengekor di belakang Mbah Untung. Hingga sampailah mereka di titik tengah persil itu. Tikar pun digelar, dan kambing-kambing diikat dengan patok, mengelilingi mereka semua. Dengan 4 buah lampu semprong sebagai penerangan, ritual kini siap dimulai. Mbah Untung bersila di barisan depan, sementara yang lain berjejer membaris di belakangnya. Kemenyan pun dibakar tidak lama setelah itu. Kepul asapnya membaur bersama mantra-mantra Jawa yang keluar dari mulut Mbah Untung. Lama-kelamaan, hawa-hawa tidak enak mulai terasa, yang perlahan membuat mereka semua seperti merasa sumpek dan sesak. Seakan sedang berkumpul menjadi satu di dalam ruangan yang tertutup. Mbak Untung sudah selesai dengan mantranya, dan suasana pun seketika berubah menjadi hening. Tidak ada satupun suara binatang malam yang terdengar. Bahkan bisa diibaratkan heningnya saat itu bagaikan sehening orang yang tuli. Sampai akhirnya Mbak Untung pun menoleh dan berbicara. Pokoknya jangan terkejut, jangan berlari, dan jangan berteriak. Diamkan saja. Ucap Mbah Untung yang tentu memperingatkan kepada mereka akan adanya sesuatu yang datang. Mbak Untung pun kembali ke posisinya semula. Dan sekira tak sampai 1 menit kemudian,
Terdengarlah suara teriakan parau dari arah depan, yang mendekat dan semakin mendekat. Kecuali Mbak Untung, semua orang tentu tertunduk takut memegangi tengkuknya yang bergidik. Namun sekali lagi, Mbak Untung menoleh dan menyuruh mereka semua untuk berusaha menegakkan kepalanya. Diusahakan tenang, jangan terlihat takut, pinta Mbak Untung yang sepertinya mustahil itu. Teriakan parau terus mendekat, sampai pada satu titik suara itu berhenti ketika tepat benar-benar di depan mereka. Terdengar suara langkah kaki beberapa saat setelah teriakan parau itu berhenti. Pak Lurah adalah orang yang pertama tanpa sengaja menegakkan kepalanya, yang mana ia langsung mematung terpaku melihat sosok yang tampak berjalan menyeret itu. Inilah mungkin sang lelembut pembawa teluh itu, yang kini tampak berjalan menyusuri kambing-kambingnya yang terikat di sekeliling mereka. Semua kambing mendadak menggemik gaduh tidak terkendali, seakan sadar dan berusaha untuk lepas dari ikatannya. Keadaan itu bertahan cukup lama, sampai akhirnya perlahan embik kambing itu semakin berkurang, satu demi satu dan akhirnya menghilang. Habisnya semua kambing itu menjadi penanda selesainya ritual ini. Mbak Untung pun sedikit bangkit menggeser tubuhnya untuk mendekati orang-orang di belakangnya. Dan seraya menyalakan sebatang rokok, ia memastikan lagi bahwa semua kambing sudah benar-benar hilang. Setelah semua yang sudah terlewati ini, semua orang masih saja terkejut heran ketika melihat kambing-kambing yang semula berada mengelilingi mereka, kini hanya tertinggal talinya saja. Bahkan simpulnya pun masih rapat dan rapi. Sungguh tidak mungkin kambing itu bisa terlepas tanpa merusak simpul talinya. Ah, tapi inilah yang terjadi. Ritual pengembalian teluh itu pun akhirnya selesai dengan melipat gandakan mahar atau persembahan yang diberikan oleh kubu Juragan Wiryo. Sepertinya jin pembawa santet itu akan balik menyerang si pengirim. Waktu pun berlalu, entah kebetulan atau memang santet Pring Sedapur itu sudah benar bekerja. Yang jelas, kemalangan demi kemalangan mulai terjadi. Dukun Cokro terkena stroke sekira 1 pekan setelah ritual pengembalian itu dan meninggal 6 bulan kemudian. Berlanjut dengan istri Juragan Wiryo, 1 tahun kemudian juga meninggal dalam perawatan di rumah sakit karena TBC parah. Tidak terhenti di situ, Utomo, anak sulung Juragan Wiryo, yang kerap disapa Tomblok. Namanya memang tidak pernah disebut di dalam cerita, karena memang di saat kemelut Pilkades itu terjadi, ia tengah berada di perantauan. Setelah ibunya meninggal, Utomo pun pulang dan kembali menetap di Mekarsari. Tapi seiring berjalannya waktu, ia mulai mengalami depresi. Entah karena kesedihan atas kepergian ibunya, atau karena faktor lain. Tapi yang jelas, depresi itu membuatnya memilih bunuh diri. Utomo mengakhiri hidupnya tepat setelah memperingati 1000 hari meninggalnya sang ibu. Bertahun berlalu setelah Pilkades itu, keluarga Juragan Wiryo berguguran satu persatu. Dari istri, anak pertamanya, bahkan kedua orang tuanya juga meninggal dalam waktu yang saling berdekatan. Hingga setelah musibah yang bertubi-tubi itu, yang tersisa hanyalah satu anak bungsunya, yang lagi-lagi memang sengaja tidak disebut dalam cerita ini, karena suatu alasan. Ia adalah Martini, anak bungsu Juragan Wiryo, yang berkebutuhan khusus, dan gadis Down syndrome. Itulah yang kelak akan menemani Juragan Wiryo sampai akhir. Pada akhirnya, kita tidak bisa lagi melihat siapa yang paling jahat dalam cerita ini. Entah kubu Juragan Pawiro yang merasa diserang terlebih dahulu, atau kubu Juragan Wiryo yang justru malah menjadi pihak yang akhirnya paling merugi dan menderita. Terlepas dari kepelikan cerita ini, semoga ada hal yang baik yang bisa kita petik. Oke teman-teman, akhirnya Lemah Kuburan, kisah ini yang ditulis oleh Agil R. Saputra selesai juga. Pesan-pesan yang bisa kita ambil yaitu jangan pernah kita mendatangi dukun.
Dan jangan pernah kita membuat perjanjian dengan makhluk gaib, yaitu setan, karena itu akan mengakibatkan hal yang fatal. Dan untuk kalian yang sudah melakukan pesugihan atau perjanjian dengan setan, segeralah bertobat. Pintu ampunan masih terbuka selagi nyawa kita masih ada di dalam raga kita. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir cerita ini. Dan kalian juga bisa request, kalian juga bisa memberi saran kepada kami agar kualitas video kami atau audio atau yang lain kita bisa berkembang dan semakin berkualitas. Oke, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video dan di kisah selanjutnya.